Kalaunya yang namanya murid kagak ada nyembah gurunya. Makanya kagak ada murid-murid Yesus itu nyembah Yesus. Beda dengan Kristen, penyembah Yesus gitu bang. Beda aja. Jadi jangan Anda samakan murid dengan Kristen. Karena nggak ada yang namanya murid menyembah gurunya, baik di sekolah atau di luar sekolah gitu. Jadi itu kok Yesus tidak kenal Kristen Ustaz? Kok pula Ustaz membuat kata-kata seperti itu? Yesus tidak kenal Kristen itu fakta dari kitab Anda bang, dari kitab Kristen. Mana coba? Yesus itu gini ya. Anda bisa buka di kitab Anda. Aduh, sakit tangan saya. Di kitab Anda itu dikatakan bahwa seperti apa? Bahwa Kristen itu bermula dari sebuah hujatan, yang mana orang yang mengikuti Kristus lalu dihujat oleh orang-orang saat itu, disebut Kristus gitu. Kristos. Apa yang dimaksud Kristos atau Kristus? Yang dimaksud sebenarnya adalah hujatan. Nah, hujatan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus dari Antioquia. Itu namanya Kristen, berawal dari situ. Kapan Kristen itu muncul? Puluhan tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Iya bang, zaman era Paulus. Gitu. Jadi nggak ada Yesus itu kenal Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus tidak bawa Kristen. Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen. Gak pernah, karena dia memang tidak kenal Kristen gitu. Oh gitu Pak Ustaz ya. Gimana bang? Kenapa Ustaz? Terus? Iya, apalagi yang Anda mau diskusikan atau Anda mau tanyakan? Terus aku mau nanya juga ini Pak Ustaz. Mau live? Kenapa semua orang, nggak semua orang Islam itu dengan Kristen? Kok begitu? Maksudnya gimana? Yang katanya nggak bisa bangun ibadah itu Pak Ustaz. Gimana? Bisa diperjelas bang? Kenapa orang-orang yang Islam itu pemberontak yang tidak suka dengan Kristen yang membangun ibadah gitu untuk tempat ibadah, tempat ibadah. Oh, itu bukan orang Islam yang kagak suka bang, itu terkait aturan negara itu. Terkait aturan negara, contoh di Cidahu terkait aturan kan, contoh di Gresik terkait aturan. Kenapa? Karena pihak gereja tidak memenuhi prosedur pembangunan gereja tersebut. Digeruduk orang, ya namanya mayoritasnya Indonesia Islam, bukan berarti Islam yang kagak suka, bukan. Tapi orang Indonesia yang kagak suka. Coba kalaunya diterapkan di negara kita ini Kristen, ya, atau Hindu gitu ya, yang mayoritasnya, pasti yang geruduk Hindu. Gimana sih? Bukan Islam. Itu jadi terkait gini bang, terkait aturan, bukan terkait masalah ajaran atau orang Islam yang kagak suka. Coba Anda lihat di Papua ya, kejadian di Andai, dilarang bangun masjid. Apakah saya bilang, bisa saya katakan bahwa orang Kristen kagak suka dengan Islam? Ya, tapi kan itu kan masalah yang Ustaz bilang tadi, aturan kan yang Iya, terkait aturan. Makanya saya tanya dulu kepada Anda, kejadian di Andai beberapa tahun lalu, di situ tertera umat Kristen melarang umat Islam bangun masjid. Di situ tertandanya umat Kristen. Bisakah saya katakan umat Kristen tidak suka dengan Islam? Apakah masjid itu juga punya, misalnya masjid itu seperti kalau bangun masjid? Oh, IMB jelas bang. Kalaunya masjid kagak ada IMB-nya mana boleh dibangun. Itu perizinan awal itu yang harus diurus masjid. Itu perizinan awalnya itu dulu. Izin operasional belakangan boleh. Kalau IMB itu wajib.
kagak boleh meletakkan batu pertama kalau IMB-nya belum ada masjid itu. Ah, Sama juga kami itu juga konsep ya. Kami ada penataan batu pertama kan. oh kagak bang. Coba anda lihat kejadian di Gresik. Kagak ada IMB, udah main bangun aja. Nah, salah siapa tuh kalau digeruduk orang? Salah orang yang menggeruduk atau salah gerejanya? Jelas salah gerejanya, belum ada IMB udah berani-berani bangun semau gue. Kayak gimana? Oh. Gitu bang. Jadi itu terkait aturan atau prosedur, bukan masalah ajaran. Sama seperti di Papua, ya. Di Papua, ya di Andai itu dikatakan, ya umat Kristen melarang untuk apa? Untuk membangun masjid. Bisakah saya bilang umat Kristen di Papua kagak suka Islam? Jawabannya nggak bisa, bang. Saya mengatakan umat Kristen di Papua tidak suka Islam. Yang salah itu pihak masjidnya. Kenapa saya bilang pihak masjidnya? Udah tahu di situ mayoritasnya Kristen. Kalau bangun masjid di tengah Kristen, siapa yang pakai masjidnya? Pikirlah gitu. Ngapain bangun masjid di tengah Kristen? Siapa yang ke masjid? Kan gitu. Ya mikir gitu, mikir. Kalaupun sudah ada beberapa jemaah di sekitar masjid, ya 90 KK atau KTP, ya boleh, monggo silahkan bangun masjid gitu. Tapi kalau belum mencukupi, ngapain coba? Ngapain? Begitu pula, ngapain Anda bangun gereja di tengah umat Islam? Mau diapain gerejanya? Siapa yang ke gereja? Kan kayak gitu. Mau dibikin sarang jin atau kayak gimana? Siapa yang ke gereja di tengah umat Islam? Makanya kayak gitu, mikirlah kayak gitu. Itu adalah urusan masalah prosedur dari negara kita, bukan masalah ajaran. Gitu. Ada lagi bang, boleh saya tanya? Apa tuh? Kalaunya kagak ada, Anda disuruh Yesus Kristen, apa alasan Anda jadi Kristen? Ya, karena saya mau memuliakan Tuhan Yesus lah Pak Ustadz. Saya kan Kalau Anda gini bang, kalau Anda memuliakan Yesus, maka ikuti sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus perintahkan untuk menyembah Allah. Anda sembah siapa? Ya, saya menyembahkan Allah diutus. Berarti mengutus Yesus. Bentar dulu bang, Yesus Lukas 4 nomor 8 kitab Anda. Kata Yesus sembahlah Allah. Anda sembah siapa? Sembah Yesus kan? Ngaku aja. Saya udah tahu tabiat Kristen, kagak bisa dusta sama saya gitu. Kalau Anda nyembah Yesus, sama nggak dengan perintah Yesus sembah Allah? Kan beda. Artinya apa? Anda bukan memuliakan Yesus, tapi membangkang Yesus. Ya, tapi kan saya Yesus. Gini bang, ya semua pada masanya Nabi itu memang ya, para Nabi itu adalah jalan. Memang melalui para Nabi itu menuju Tuhan. Sama Nabi Musa di zaman saat itu, Nabi Musa sebagai jalan melalui Nabi Musa. Kayak gitu. Sama nabi-nabi yang lainnya, Nabi Muhammad pun begitu pula Yesus gitu. Apalagi bang, baik kalau gitu ya. Anda sunat nggak? Sunat, tapi Sunat. Nah, Apa yang disunat? Hati. enggak lah Ustaz. Oh, spill dulu dong. Jangan lah. Jangan. Iya, jangan lah kalau kayak gitu. Ya udah, saya percaya dah kalau yang masalah itu ya, jangan disepil. Saya pikir tadi sunat hati, makanya saya minta sepil gitu ya. Bang, padahal bersunat itu dilarang Paulus loh. Itu kan kalau sunat itu kita berjangan kena bakteri, kena penyakit apa gitu Pak Ustaz. Nggak boleh kata Paulus kayak gitu. Macam mana Anda percaya Paulus gak? Saya percaya Tuhan Yesus Kristus Pak Ustaz. Paulus percaya nggak? Paulus. Kalau di dalam
tergantung saya sendiri tuh Pak Ustadz kalau Baik. di masalah di dunia itu. Tapi kalau Nih bang ya, nanti dikira saya bohong ya. Nih. Apa kata Paulus? Galatia 5 nomor 2 ya. Nih. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna untukmu. Ngapain Anda sunat? Ngapain? Ah, biar jangan kena penyakit lah Pak Ustadz. Nanti kena spilis. oh, kena sepilis kah? Iya. Kena gonore. Kenapa kalau kena sepilis, kena gonore itu potong habis lah. Jangan nanggung potongnya gitu. Kalau potong habis kan hilang penyakitnya gitu. Oke lah kalau masalah sunat ya, saya nggak usah disepil dah. Sekarang saya mau tanya lagi, Anda makan babi? Makan Pak Ustadz. Oh makan. Kapan Yesus contohin makan babi? Kapan? Di dalam mana cuy? Apa di dalam mana? Dalam kubur. Tuh, Pak Ustadz, saya cari apa dulu nih? Kitabnya. Atau di atas tiang salib dia sambil makan babi gitu. Ah, Itu kalau disalib itu nebus dosa kami Pak Ustadz. ya itu cerita beda. Yang saya tanyakan masalah babi. Anda makan babi? Kapan Yesus contohin makan babi? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada Pak Ustadz. Oh, ya udah, kalau nggak ada Anda makan babi, Yesus kagak ada nyontohin, kagak ada perintahin, Anda lalu melanggarnya. Anda menghormati Yesus, memuliakan Yesus, atau membangkang Yesus? Yesus contohin makan ikan goreng bang, bukan makan babi. Coba tuh Anda baca kitab Anda. Setelah itu apa dia? Minta ikan goreng kan kepada murid-muridnya untuk membuktikan dia adalah manusia yang bangkit, kan kayak gitu. Jadi yang pernah dicontohkan Yesus makan ikan goreng. Lalu ngapain Anda makan babi? Membangkang Yesus Anda. Saya nengok dulu nih Pak Ustadz ini. Ngeri kata Bang Edi ya teman-teman. Ngeri, ngeri. Kan kalau di duniawi Pak Ustadz, kita sendiri yang mengamalkan. Kalau kita dalam misalnya pas lagi ibadah barulah kita Pak Ustadz mengikuti firman Tuhan Pak Ustadz. Oh gitu. Baik, ketika Anda ibadah ke gereja, betul? Ya betul. Ngikutin firman Tuhan, gitu. Ya betul. Baik, kalau gitu mana perintah Yesus agar Anda ke gereja? Perintahnya Katanya kan ikut firman Tuhan, Tuhan Anda Yesus. Mana perintah Yesus memerintahkan Anda ke gereja? ya saya kan diperintahkan agar ibadah, itulah perintahnya Pak Ustadz. Ya iya, di mana Yesus perintahkan ibadah ke gereja? Di setiap hari Minggu. Mau setiap hari Minggu atau setiap hari apapun, mana perintah Yesus agar ke gereja? Itu dulu dah. Di mana memerintahkan Di mana Yesus memerintahkan agar Anda ke gereja? mana nih firmannya nih, Alkitabnya nih. Ngeri, iya teman-teman. Abangnya juga ya berani kali gitu meminta saya untuk nanya. Mantap Pak.
Iya, ini yang di YouTube ini banyak Islamnya, belum banyak yang biru. Kadang-kadang di YouTube ini ada judul juga loh teman-teman. Gak jelas sekali gitu judul. Di apa Pak Ustaz? Di dalam Matius 28 ayat 19 Pak Ustaz. Waduh. Apa yang dikatakan di dalam Matius ya? Ya Pak Ustaz, cek Pak Ustaz. Aku 28 18 sampai 20 gitu. 28 ayat 19 sampai 20. Mana ada kata gereja di ayat itu? Satu aja. Ada kata gereja satu aja di ayat yang Anda tunjukkan sama saya. Bingung kan bang? Nggak ada kan? Kalaunya nggak ada bang ya, kalaunya nggak ada, anda pertanyakan aja. Kalau ini bukan ajaran Yesus, Kristen ini dari mana? Kan gitu, gampang. Nggak ada pula Yesus memerintahkan Anda ke gereja, nggak ada. Lalu ngapain Anda ibadah ke gereja? Pertanyakanlah diri Anda. Kalau ajaran Anda ini ya bukan dari Yesus, dari mana gitu? Itu. Karena itu keyakinan saya Pak Ustaz. Jadi saya Baik bang, gini yang saya maksud, itu keyakinan Anda saya tahu. Tapi kalau keyakinan Anda berbeda dasarnya dengan kitab Anda dan dengan Yesusnya, lalu keyakinan Anda itu dari mana dasarnya? Itu yang patut Anda pertanyakan. Dengan menyandarkan ke Yesus beda. Nggak ada Yesus nyuruh ke gereja. Dengan menyandarkan ke Yesus, nggak ada Yesus contohin makan babi. Sedangkan saya makan. Saya ini sebenarnya pengikut Yesus atau pembangkang Yesus gitu. Seharusnya Anda bertanya seperti itu. Nggak bisa kita imani saja bang. Nggak bisa. Nah tuh Anda ditelepon pendeta tuh. Jangan berani debat sama Yusuf PI katanya. Masalahnya banyak pendeta Anda di Indonesia ini kesurupan sama saya. Siapa pendeta? Banyak. Nggak perlu saya sebut satu-satu. Mungkin dia nggak percaya keyakinannya Pak Ustadz, makanya dia kena. Gitu bang. Apalagi nih yang Anda mau ini. Yang Anda mau apa? Pertanyakan.